Halo semuanya, perkenalkan saya Alfonsius dan saya dari IKI PGRI Pontianak, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Nah, dalam video ini saya akan membuat sebuah wawancara dengan seorang narasumber yang berasal yaitu Kak Adventa dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, jurusan Bimbingan Konseling. Nah, tema yang saya ambil yaitu ketertarikan Kak Adventa tentang jurusan bimbingan konseling. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Kak Adventa, seorang narasumber yang akan saya wawancarai hari ini. Apa kabar, Kak? Baik. Ya, terima kasih ya Kak sudah mau saya wawancarai pada hari ini. Baiklah, kita langsung saja ya masuk dengan pertanyaan wawancara. Nah, kan Kakak mengambil jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya bimbingan dan konseling itu sendiri? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjadi narasumber saudara Alfon. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi itu pengertian ya dari bimbingan dan konseling. Oke, saya akan menjelaskannya secara singkat. Jadi bimbingan dan konseling itu diambil dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada bimbingan. Nah, bimbingan dalam artinya khususnya dalam prodi bimbingan dan konseling, bimbingan itu adalah suatu bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa-siswi untuk membantu mereka dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, lalu yang kedua itu ada konseling, di mana konseling ini juga suatu bantuan diberi oleh guru BK kepada siswa-siswi di sekolah, bantuan yang berupa untuk memberikan solusi ketika mereka sedang menghadapi sebuah masalah. Nah, bisa saja untuk dipersingkat bahwa bimbingan itu adalah tindakan preventif dan konseling itu adalah tindakan setelah terjadinya masalah. Jadi seperti itu. Baiklah, itu tadi jawaban dari Kak Adventa tentang apa sih bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, saya langsung ke pertanyaan kedua ya Kak. Di sini kan Kakak mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah, apa alasan Kak Adventa mengambil jurusan bimbingan dan konseling ini di Universitas Tanjung Pura Pontianak? Oke, alasan saya untuk mengapa mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah, sebenarnya pada saat masuk kuliah itu saya mengambil dua pilihan. Itu yang pertama ada PG PAUD dan yang kedua itu bimbingan dan konseling. Nah, tentu di situ mengapa saya mengambil dua jurusan tersebut itu ada alasannya. Nah, karena di sini saya masuknya bimbingan dan konseling, jadi mengapa waktu itu saya menempatkan pilihan bimbingan dan konseling untuk sebagai prodi atau jurusan yang akan saya tempuh saat kuliah nanti, yaitu sebenarnya simpel sih. Dari saat saya masih SMP, mau teman-teman, keluarga atau saudara saya tuh sering curhat ke saya. Jadi ada curhat, selain menjadi pendengar, saya juga kadang memberikan solusi untuk teman-teman saya ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Nah, yang saya ketahui di mana bimbingan dan konseling itu kan membantu, terutama membantu siswa ya untuk memecahkan sebuah masalah, memberikan sebuah solusi untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, salah satunya itu mengapa saya alasannya mengambil bimbingan dan konseling, yaitu saya ingin membantu siswa-siswi saya ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Nah, lalu yang kedua alasannya mengapa saya mengambilnya di Universitas Tanjung Pura. Memang keinginan saya dari dulu, saya ingin kuliahnya itu mengambil universitas yang negeri. Nah, jadi saya berusaha untuk mengambil kesempatan kuliah di Universitas Tanjung Pura. Itu tadi jawaban singkat dari kakak. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih manfaat dari bimbingan dan konseling itu untuk kakak sendiri? Oke, untuk manfaat untuk diri sendiri setelah mempelajari bimbingan konselingnya. Oke,
banyak manfaat yang saya lakukan, saya terima dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, setelah berapa semester saya mempelajari bimbingan dan konseling sehingga sampai sekarang ada beberapa manfaat. Salah satunya, saya bisa membantu teman-teman saya ketika mereka sedang mengalami sebuah masalah. Tidak hanya berupa solusi, tapi saya juga berusaha bagaimana menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Nah, lalu kedua, untuk diri sendiri, setelah saya belajar apa itu bimbingan konseling itu sendiri, dan saya memang mempelajari apa saja yang saya peroleh dari bimbingan konseling dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saya awalnya orangnya melihat sebuah masalah itu hanya dari satu objek, tapi setelah belajar bimbingan dan konseling itu sendiri, karena banyak hal yang harus diperhatikan ketika misalnya seseorang mengalami sebuah masalah, maka saya coba melihat masalah itu dari semua sisi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada siswa yang sering terlambat. Nah, kita tahu jatuhnya pasti, oh siswa ini nakal, siswa ini mungkin bangun tidurnya lambat ataupun tidurnya kemalaman. Nah, di sini sebagai guru bimbingan konseling kita harus mencari sampai tuntas apa sih penyebab siswa itu bisa terlambat. Mungkin bisa dari lingkungan keluarganya ataupun diri sendirinya. Seperti itu. Baiklah. Itu tadi jawaban dari Kak Venta yang sangat luar biasa dan menarik. Di sini saya juga akan menanyakan apa sih yang dipelajari kakak di dalam jurusan bimbingan dan konseling ini? Nah, untuk termasuk mata kuliah lah ya kan. Jadi banyak sekali setelah dari semester 1 sampai semester akhir sekarang yang sudah saya pelajari dari bimbingan dan konseling itu. Nah, kita pernah mempelajari mata kuliah yang namanya ABK, yaitu anak berkebutuhan khusus. Nah, di situ kita secara khusus mempelajari penyakit mental yang dialami oleh anak. Nah, contohnya seperti Down syndrome. Lalu yang kedua, karena bimbingan dan konseling itu pecahan dari psikologi ya. Jadi otomatis kita juga belajar berbagai psikologi, misalnya psikologi anak. Karena kita jurusannya pendidikan, berarti kita juga belajar tentang psikologi pendidikan. Kemudian kita juga bisa pelajari tingkah laku, perubahan tingkah laku seperti apa. Jadi itulah ya, pemirsa, dari jawaban kakak mengapa apa yang dia pelajari saat mengambil bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya bertanya, kan nanti setelah kakak kuliah bimbingan dan konseling ini pasti ada peluang kerja. Nah, peluang kerja apa yang besar dalam jurusan kakak ini? Oke. Karena kita berlatar belakang itu adalah ilmu pendidikan, maka yang utama itu pasti nanti kita akan bekerja di sekolah sebagai guru BK. Nah, tapi di sini tidak hanya di persekolahan biasa, tapi guru BK itu juga bisa bekerja di sekolah anak berkebutuhan khusus. Nah, dan juga karena waktu itu sempat juga saya mengikuti workshop apa saja sih peran BK ini peluang BK ketika sudah menjadi sarjana guru BK gitu ya kan. Nah, waktu itu seingat saya itu guru BK juga bisa bekerja di lapas tahanan, dimana sebagai kan orang di penjara itu ya kan, pasti nanti keluarnya mereka juga memiliki was-was bagaimana nanti pasti dengar omongan, wah dia ini adalah mantan kriminal, mungkin susah untuk dia diterima menjadi masyarakat lagi gitu kan. Nah, di situ peran BK di sini itu yaitu membimbing mereka bahwa persiapan mereka setelah keluar dari penjara itu mental mereka bisa balik lagi. Nah, pertanyaan terakhir dari saya untuk Adventa, yaitu di sini pasti kan banyak nanti para remaja yang
dari SMK maupun SMK nanti akan lulus kan dari sekolahnya. Jika harus memilih, mengapa harus memilih jurusan bimbingan dan konseling? Oke. Mengapa harus memilih jurusan bimbingan konseling? Nah, yang pertama, banyak manfaatnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya kan, kita bisa mempelajari tingkah laku manusia, terus kita bisa membantu orang lain dalam memecahkan sebuah masalah, memberikan solusi. Nah, di situ juga kita bimbingan konseling ini juga dapat membuat kita untuk belajar mengerti diri sendiri, bagaimana menemukan jati diri sendiri. Nah, lalu yang kedua, peluang guru BK itu sangat besar, karena apalagi di zaman sekarang itu didikan karakteristik itu diutamakan. Nah, jadi tentunya perlu peran guru BK. Nah, pasti juga karena kebanyakan dari data yang sekarang itu sangat minim guru BK di sekolah, karena alasannya mungkin dari sekolahnya kurang tahu peran guru BK itu seperti apa. Jadi seperti itu. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanti dari SMA maupun SMK maupun nama sekolah lainnya, nanti jika tertarik, nah di sini ada Kak Atventa yang dari jurusan bimbingan dan konseling, sangat luar biasa dalam jurusan bimbingan dan konseling ini. Menurut saya sangat luar biasa ya, apalagi untuk kalian yang memiliki kemampuan dalam memberikan solusi kepada teman maupun rekan kerja atau yang lainnya. Nah, itu tadi pertanyaan wawancara dari saya untuk Kak Atventa Yohana. Sekali lagi jawabannya sangat luar biasa dan sangat menarik dan sangat membuat saya puas akan pertanyaan yang sudah saya ajukan ke kakak. Nah, saya mohon maaf juga terdapat kesalahan kata dalam saya menyampaikan atau memberikan pertanyaan untuk Kak Atventa. Jadi di sini saya berterima kasih untuk Kak Atventa yang telah bersedia menjadi narasumber saya pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih Kak. I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나